Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 403, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setiap karakter ditekan, dan gelombang pita samar muncul dari batu prasasti, seperti riak air. Melihat pemandangan seperti itu, Veina Grimm tercengang. Pada saat itu, Veina Grimm belajar dari begitu banyak tempat di sekitar melalui mekanisme, dan akhirnya memutuskan bahwa ini pasti menjadi pintu masuk, tetapi itu benar-benar ada di sini. Tapi Adler Wolf memiliki sesuatu seperti kata sandi di tubuhnya, dan itu juga terukir di lengannya. Bukankah itu luar biasa? Bagaimana Adler Wolf mengetahui kata sandi sebelumnya? 10 meter jauhnya, Gerard Lyon, Gordon Berg dan lain-lain menjaga lingkungan, dan pada saat yang sama melihat ke arah Adler Wolf dengan rasa ingin tahu. Awalnya, Gerard Lyon berencana menggunakan persepsi khususnya untuk merasakan gerakan Adler Wolf di sana. Tapi tubuh Veina Grimm menghalangi pandangannya, dan semacam aura di Veina Grimm bahkan menghalangi ruang di mana Adler Wolf berada, dan Gerard Lyon tidak punya kesempatan sama sekali. Gerard Lyon hanya bisa menatap kosong. Pada saat tertentu, Gerard Lyon bahkan menggaruk kepalanya dan menggaruk telinganya, ingin bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Identitas sejati Gerard Lyon adalah tuan muda yang tidak diketahui. Ini juga beberapa organisasi yang dapat bersaing dengan jiwa pengembara, ular liar, dan pasir hisap. Di sisi lain, Gordon Berg yang berada di sampingnya terlihat tenang. Didi, ketika Adler Wolf menekan simbol kode terakhir di lengannya, batu prasasti tiba-tiba mengeluarkan suara bip sedikit, dan pada saat yang sama, gelombang besar sumber energi berfluktuasi dari batu prasasti. Menurut pengalaman di daerah Yunmeng, batu prasasti ini akan meledak di saat berikutnya. Hati-hati, Adler Wolf segera meletakkan Veina Grimm di lengannya, dengan punggung menghadap ke batu prasasti. Tetapi hasilnya berbeda dari yang diharapkan Adler Wolf. Setelah suara bip, pita di batu prasasti dengan cepat meredup, dan tidak ada gerakan setelah itu. Hilang, hanya ini. Adler Wolf menunggu selama 3 detik, lalu berbalik dan menatap batu prasasti di depannya dengan beberapa keraguan. Bukankah ini ilmiah? Melihat ke bawah pada baris kode di lengannya, itu telah menghilang entah kenapa. Bagaimana ini? Adler Wolf bertanya-tanya ketika transmisi di seluruh rumah kaca tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Saat berikutnya, prasasti itu meledak, dan tepat setelah prasasti itu, lambung yang rapat tanpa celah tiba-tiba retak, seolah-olah seorang lelaki tua yang sedang tidur terbangun, dan sedikit mengguncang tubuhnya. Serangkaian kerikil jatuh, dan di balik lempengan batu itu, sebuah pintu dengan lebar lebih dari 1 meter muncul. Dibuka, apakah lambung terbuka seperti ini? Mata terkejut Veina Grimm hampir jatuh. Dan Gerard Lyon, yang tidak jauh, tidak bisa menahannya untuk pertama kalinya, dan ingin bergegas. Tapi Adler Wolf tiba-tiba memarahi, Gerard, jangan datang ke sini. Berkonsentrasilah pada kewaspadaanmu dan jangan biarkan siapapun mendekat. Sebenarnya, tebakan Gerard Lyon tidak buruk, dan Adler Wolf benar-benar memiliki hati sekarang. Alfredo Santos mengatakannya ketika dia memasuki Yunmeng, memberitahu Adler Wolf untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk Alfredo Santos. Meskipun Gerard Lyon adalah saudara besi Adler Wolf. Sebelum kuil Yunmeng, Adler Wolf merasakan aura yang akrab, yang membuat Adler Wolf agak curiga. Namun, sekarang Adler Wolf tidak memiliki bukti konklusif untuk membuktikan bahwa Gerard Lyon muncul di Yunmeng pada waktu itu. Oleh karena itu, di Huadu, sebuah kota kumuh di selatan kota, meskipun Gerard Lyon kembali ke Huadu terlebih dahulu, Adler Wolf masih membiarkan Gordon Berg dan Louis Spear yang bertanggung jawab. Adler Wolf memarahi, membuat langkah kaki Gerard Lyon berhenti di tempat, perjuangan melintas di matanya. Di sisi lain, Adler Wolf dan Veina Grimm memasuki pintu yang dibuka bersama-sama. Memasuki pintu, ada lorong sepanjang 5 meter, dengan lampu yang sangat canggih berkedip di kedua sisi lorong. Meskipun saya tidak tahu sudah berapa lama terkubur di tanah, tanahnya bersih dan tidak bernoda. Di samping pintu,
ada tombol dengan diagram di sebelahnya, yang merupakan saklar pintu. Setelah memasuki ruangan, Adler Wolf dengan cepat menekan tombol dan menutup pintu berat yang baru saja dibuka dari luar, masih tidak ada jejaknya. Awalnya, dia berpikir bahwa di ujung koridor, pasti ada ruang operasi interior yang kaya teknologi dari lambung. Namun, setelah berjalan melalui koridor sepanjang 5 meter, apa yang muncul di depan Adler Wolf dan Veina Grimm adalah ruangan seluas 10 atau 20 meter persegi, dan tidak ada lorong lain. Tidak mungkin, di ruangan ini, dinding di sekitarnya dipenuhi dengan berbagai buku. Adler Wolf, apa yang terjadi? Veina Grimm juga tampak bingung, berpikir bahwa ketika lambung dibuka, semua rahasia di dalamnya dapat dijelajahi. Dan ternyata apa yang muncul di depan keduanya adalah perpustakaan. Adler Wolf tidak banyak bicara, dan melirik ke sekeliling ruangan dengan mata tajam, dan akhirnya matanya mendarat di buku catatan di atas meja. Manual pengenalan, 4 simbol aneh di sampul buku. Veina Grimm tidak bisa mengerti, tetapi Adler Wolf terkejut. Karena ini adalah sandi keluarga Wolf. Sandi keluarga Wolf benar-benar muncul di lambung kapal. Teks sandi Wolf, ini hanya dikuasai oleh keturunan langsung inti dari keluarga Wolf. Pada Adler Wolf generasi ketiga, hanya Adler Wolf, Hugo Wolf, dan Yafet Wolf yang menguasai sandi keluarga Wolf. Di lambung kapal misterius yang terkubur jauh di dalam tanah, sebuah ruangan seperti ini muncul. Sebagian besar buku di dalamnya ditulis dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami, tetapi hanya ada satu buku, dan itu ditulis dalam teks sandi Wolf seperti ini dengan beberapa karakter besar. Itu sangat menarik dan sangat membingungkan. Adler Wolf membuka buku catatan, tetapi, yang membuat Adler Wolf kecewa, sandi keluarga Wolf di dalamnya tidak memiliki konten substantif, tetapi pengaturan yang kacau, yang sama sekali bukan ucapan normal. Tapi di sebelah font teks sandi Wolf, ada beberapa simbol aneh, yang kebetulan adalah simbol font di buku-buku di sekitar. Dengan cepat membalik beberapa halaman, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah buku dari rak buku, membuka halaman-halamannya, membandingkannya dengan sandi keluarga Wolf, dan dengan cepat membaca 2 kalimat, Adler Wolf segera mengerti. Ini adalah buku kode. Terus terang, manual pengantar ini adalah buku kode yang mirip dengan transmisi kata sandi, yang sesuai dengan kata-kata dalam sandi keluarga Wolf dengan simbol-simbol pada buku-buku di sekitarnya. Ini akan menerjemahkan arti dari buku-buku di sekitar Anda. Pada saat yang sama, Veina Grimm memegang buku lain dan berkata dengan penuh semangat, Adler Wolf, ini terlihat seperti kode perangkat lunak, tetapi saya tidak mengerti simbol-simbol ini sama sekali. Adler Wolf dan Veina Grimm duduk bersama. Di meja, dia dengan cepat mempelajari buku-buku di sekitarnya. Keduanya adalah Master Yuan Wu, dengan bakat yang tidak biasa. Mereka memiliki pengalaman Veina dalam organisasi dan struktur, ditambah terjemahan Adler Wolf. Keduanya kecanduan menyerap pengetahuan dari buku-buku di sekitar mereka, dan tidak bisa berhenti sama sekali. Semakin banyak mereka belajar, semakin kaget, semakin bersemangat mereka. Pengetahuan yang terkandung di perpustakaan kecil ini jauh melebihi teknologi modern. 100 tahun, bahkan 1000 tahun, atau bahkan lebih lama. Teknologi sekarang dikuasai manusia telah melampaui peradaban biasa untuk waktu yang lama. Tetapi pengetahuan di perpustakaan ini benar-benar menghancurkan pohon teknologi. Meskipun Adler Wolf dan Veina Grimm hanya mempelajari puncak gunung es, mereka cukup untuk menumbangkan peradaban. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.